Halo teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal mini saya yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan analisis kimia. Proposal mini ini berjudul Analisis kadar air dan pasir yang mengandung emas di Sungai Noel Toko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten TTU, yang dibuat oleh saya sendiri atas nama Felicitas Kevi dengan NPM 5219008. Untuk itu, mari kita masuk kepada penjelasan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Akhir-akhir ini, tambang emas di Desa Noel Toko, Kecamatan Memafo Barat mulai digarap. Masyarakat menambang emas dengan menggali bantaran dan alur sungai, kemudian dibongkar dan dilakukan pendulangan pasir dan tanahnya menggunakan wajan untuk mendapatkan butiran emas. Akibatnya, air dan pasir yang berada di sungai jadi tercemar. Air dan pasir merupakan suatu kelimpahan alam Indonesia yang patut kita jaga agar bisa digunakan dengan baik dan juga nantinya dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tingginya kandungan merkuri dalam tanah dapat berdampak bagi organisme yang berada di sekitar pertambangan emas, seperti organisme yang hidup di air, di tanah, maupun di pasir, akan mengalami kematian karena tidak dapat bertahan hidup dengan adanya merkuri yang beracun. Kualitas air, tanah, dan pasir pun juga akan menurun karena keracunan dan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, berapa kadar pengukuran dari air dan pasir yang mengandung emas? 2. Bagaimana pengaruh penambangan emas terhadap kualitas air dan pasir jika digunakan? C. Tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menganalisis kadar air dan pasir yang mengandung emas di Desa Noel Toko dan mengetahui pengaruhnya terhadap aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari. D. Manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kadar emas yang terkandung dalam air dan pasir. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengaruh pendulangan emas terhadap kualitas air dan pasir di sungai. C. Tinjauan. Yang berikut, yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut Hadi 2014 dan Ahmad 2004, air merupakan sumber daya yang sangat esensial bagi makhluk hidup, yakni guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pertanian, peternakan, dan kebutuhan lainnya. Air bersifat universal atau menyeluruh dari setiap aspek kehidupan yang menjadikan air sebagai hal berharga baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Air juga merupakan bagian dari kehidupan makhluk hidup, di mana tidak satupun kehidupan dapat berlangsung tanpa adanya air. Air terdiri dari unsur kimia yaitu ion hidrogen dan oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk H2O. Yang kedua, menurut Effendi 2007, air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa lain, yaitu yang pertama, pada kisaran suhu yang sesuai bagi kehidupan, yakni 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit sampai 100 derajat Celcius, air berwujud cair. Suhu 0 derajat Celcius merupakan titik beku dan 100 derajat Celcius merupakan titik didih air. Yang kedua, perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Yang ketiga, air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Yang keempat, air merupakan pelarut yang baik. Yang kelima, air memiliki tegangan permukaan yang tinggi. Yang keenam, air merupakan satu-satunya senyawa yang merenggang ketika membeku. Yang berikut, menurut Trimulyono 2003, pasir adalah contoh bahan material yang berbentuk butiran.
Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya terbentuk dari batu kapur. Pasir memiliki warna sesuai dengan asal pembentuknya. Pasir sungai adalah pasir yang bersumber dari penggalian atau penambangan di sungai, di mana sungai yang terjal memiliki aliran air yang deras, sehingga partikel batu-batuannya akan bervariasi cukup besar pada suatu jarak tertentu, dan biasanya butirannya halus, serta pasir juga dapat diperoleh dari hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam. Pasir jenis ini butirannya cukup baik, antara 0,063 sampai 5 mm. Yang berikut, menurut Jensen ML 1981, emas merupakan logam transisi atau trivalen dan univalen yang bersifat lunak dan mudah ditempa. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skala Mohs. Emas dapat dibentuk menjadi lembaran sedemikian tipis hingga tembus pandang. Emas mempunyai karakteristik sektil atau lunak, elastis, dan mudah dibentuk, memiliki warna yang menarik seperti kuning, mengkilap dan tidak mudah memudar, berat, tahan lama, tahan pada panas tinggi, dan daya konduksi listrik juga sebagai perlawanan terhadap oksidasi atau tahan korosi, sehingga emas memiliki banyak kegunaan. Di alam, emas pada umumnya dijumpai sebagai logam murni atau natif AU, berbentuk membulat atau nuggets, atau lempengan flake yang terdapat sebagai urat atau veins menerobos suatu bahan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari sampai bulan April 2002 bertempat di UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT. Yang kedua, alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa peralatan lapangan, yakni sekop, cangkul, linggis, botol, dan karung. Sedangkan peralatan analisis di laboratorium yaitu destilasi dan neraca analitik. Bahan yang digunakan adalah air sungai, pasir sungai, pelarut berupa air, dan toluena. Yang berikut prosedur penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel air dan pasir. Yang pertama, air dan pasir diambil sebanyak 4 botol dan setengah karung, kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik berapa gram sampel yang akan digunakan, dan menghasilkan air dan pasir yang sudah diketahui beratnya. Yang kedua, penentuan kadar air dan pasir yang mengandung emas. Yang pertama, air yang diketahui beratnya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dipanaskan hingga mendidih. Setelah mendidih, diembunkan uap air dan pelarut dan ditambung dalam tabung. 3. Dipisahkan antara air dan pelarut. Yang keempat, ditentukan volume dan kadar berdasarkan skala tabung penampung. Akhirnya didapatkan kadar air. Yang berikut, pasir yang sudah diketahui beratnya dimasukkan ke dalam labu ukur, dilarutkan dengan air, dipanaskan dan diaduk. Hasilnya itu pasir yang dipanaskan, dibilas dengan air dan ditempatkan sampai tanda batas labu ukur. Yang kedua, disaring air dari pasirnya, dan yang terakhir diukur kadarnya dan mendapatkan kadar pasir. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi dari proposal mini saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.